Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Toy Nurdin dari kelas A. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai tugas pengantar teknologi sistem informasi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknologi komputer. Pengertian tentang teknologi komputer. Pengertian tentang komputer ada banyak sekali dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya menurut Robert H. Bismer, merupakan alat elektronik yang memiliki kemampuan untuk menerima banyak tugas, mulai dari menerima input, memproses input sesuai instruksi, menyimpan perintah-perintah tersebut, dan merubahnya menjadi output dalam bentuk informasi. Perlu juga Anda ketahui bahwa kata komputer sebenarnya berasal dari bahasa Latin, yakni computare, yang artinya adalah menghitung. Sejarah teknologi komputer. Komputer mulai ditemukan pertama kali oleh Charles Babbage yang merupakan seorang ahli matematika asal Inggris pada tahun 1822. Babbage, yang juga disebut sebagai bapak komputer, awalnya ingin membuat sebuah mesin hitung yang dapat menghitung tabel angka dengan menggunakan tenaga uap. Hingga kemudian, jadilah mesin hitung tersebut yang diberi nama Difference Engine Zero. Mesin tersebut memiliki bentuk yang jauh berbeda dari model komputer saat ini, akan tetapi digadang-gadang sebagai komputer pertama di dunia karena prinsip kerjanya mirip dengan komputer saat ini. Beberapa bentuk teknologi komputer. Seiring berkembangnya zaman, teknologi komputer juga semakin maju. Ini dibuktikan dengan banyaknya ragam komputer yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, komputer desktop. Komputer ini biasanya digunakan di rumah, sekolah, maupun tempat kerja. Bentuk dari komputer ini tidak mudah untuk dibawa karena memiliki perangkat keras yang terpisah-pisah seperti case, komputer, monitor, keyboard, dan mouse. Yang kedua, komputer laptop. Ini merupakan jenis komputer yang memiliki sifat berkebalikan dari komputer desktop. Komputer tablet. Komputer tablet adalah komputer yang hampir mirip dengan smartphone yang banyak di pasaran. Hanya saja bentuknya lebih besar di bagian layarnya. Contoh dari komputer ini adalah iPad. Komputer genggam adalah komputer yang memiliki ukuran kecil dan saking kecilnya bisa masuk ke saku Anda. Dan yang terakhir, komputer server. Komputer server merupakan komputer yang dipakai untuk menyimpan data-data penting dengan menghubungkan dengan jaringan komputer. Biasanya, komputer seperti ini digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang memiliki jenis usaha perangkat lunak, di mana perusahaan ini harus menyimpan data dari para customer-nya. Manfaat teknologi komputer dalam kehidupan sehari-hari. Komputer sebagai alat berkomunikasi. Dengan adanya komputer dan jaringan internet, manusia akan mudah melakukan komunikasi jarak jauh dengan manusia lainnya. Anda mungkin bisa menggunakan layanan video call, Skype, email, podcast, dan lain-lain, bahkan sosial media yang dapat di internet bisa membuat manusia saling mengenal satu dengan yang lainnya. Komputer sebagai sarana informasi. Melalui teknologi komputer yang terhubung dengan internet, Anda bisa menemukan beragam info di dalamnya. Anda bisa membuka berita, bahkan menonton tayangan televisi dan radio. Komputer membantu pekerjaan. Fungsi komputer akan sangat dirasakan sekali oleh para pekerja, lantaran hampir semua sektor bisnis menggunakan komputer untuk mempermudah mereka mengolah data, berkirim informasi, berbagi dokumen, mencetak dokumen, bahkan melakukan komunikasi antar divisi. Komputer sebagai sarana pendidikan. Adanya komputer menjadi salah satu perangkat penunjang kemampuan siswa untuk bersaing dengan dunia luar, khususnya bagi siswa yang berpikiran untuk bisa cepat bekerja. Selain itu, dengan adanya komputer juga membuat kegiatan belajar mengajar menjadi lebih seru dan inovatif. Seorang pendidik bisa memberikan presentasi agar suasana belajar tidak monoton. Komputer sebagai sarana berbisnis. Kepiawaian untuk melihat kesempatan di era digital ini bisa mendatangkan banyak keuntungan. Lewat perangkat komputer dan sambungan internet, Anda sudah bisa membangun sebuah usaha di media online. Bentuknya mungkin bisa beragam, seperti mendaftar di marketplace, membuka website usaha sendiri, atau membuka online shop di berbagai kanal sosial media. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.